Bersama saya di Rifka MATLAB. Kali ini kita akan bahas mengenai operasi aljabar pada polinomial. Kali ini kita akan bahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Di subbab A sebelumnya kita bahas mengenai derajat polinomial. Dan nanti di subbab C kita akan bahas, atau di video selanjutnya kita akan bahas mengenai pembagian polinomial. Jadi kita harus bisa membandingkan polinomial dengan bilangan. Kita bisa melihat tabel yang ada di gambar berikut. 53 kalau dalam penjumlahan bilangan biasa itu kan 50 tambah 3. Kalau 375, 300 tambah 70 tambah 5, dan seterusnya. Nah, lalu ini kan adalah penjumlahan bilangan biasa. Tetapi dalam bentuk polinomial menjadi 5x tambah 3, 3x kuadrat tambah 7x tambah 5, dan seterusnya. Jadi inilah penjumlahan untuk bilangan biasa dan ini pada polinomial. Yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan polinomial terlebih dahulu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya bisa kita jumlah atau kita kurang apabila sukunya itu sejenis. Nah, sebagai contoh kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan polinomial dengan cara bersusun. 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 3x tambah 5. 6x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nah, kita perhatikan mana yang sukunya sejenis atau yang mana yang sejenis. X pangkat 3 tentu hanya bisa dijumlah dengan yang berpangkat yang X berpangkat 3. Si X pangkat 2 dengan X berpangkat 2, si X dengan si X, dan si konstanta dengan si konstanta. Maka dengan begitu kita bisa menjumlahkannya dengan seperti penjumlahan pada bilangan biasa. 2 tambah 6 adalah 8, 7 tambah 2 9. Nah, maka hasilnya 8x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 7x tambah 6. Begitu halnya dengan pengurangan. Sama, yang sejenis bisa kita kurangkan atau yang sukunya sama. Maka 9x pangkat 3 ini sama dengan 2x pangkat 3. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Hasilnya adalah 7x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x tambah 1. Diberikan fungsi fx 3x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 7x tambah 10. Untuk gx 4x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5. Pertanyaannya, tentukan nilai fx tambah gx dan fx kurang gx. Oke, baik. Ini kan fx-nya perlu kita perhatikan. Dari x pangkat 5, dia langsung turun ke x pangkat 3. X pangkat 4-nya tidak ada. Nah, kalau di gx dari x pangkat 4, 3, 2, pangkat 1-nya tidak ada. Nah, kalau kita ketemu kasus yang seperti ini tidak perlu khawatir. Kita tinggal tambah saja. Kalau di sini kan kita tambah saja x pangkat 4-nya. Namun kita buat koefisiennya itu 0. Di sini si x pangkat 0-nya kita tambah dan koefisiennya kita buat menjadi 0. Maksudnya seperti apa? Kita perhatikan berikut. 3x pangkat 5 tambah 0x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 7x tambah 10. Nah, untuk gx-nya kita tambah si di depannya. Si x pangkat 5 kan tidak ada, sementara dia dijumlah dengan ada 3x pangkat 5. Kita buat aja 0x pangkat 5. Dan karena x pangkat 1-nya tidak ada, kita buat aja 0x. Lalu tinggal kita jumlahkan saja. Ini sudah sejenis, ini juga. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 5 tambah 4x pangkat 4 kurang x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 7x tambah 15. Di sini dibutuhkan ketelitian saat ketemu tanda pemisah negatif dengan positif. Perhatikan 3 ditambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 4 hasilnya 4. Min 2 tambah 1 hasilnya adalah minus 1. 5 ditambah min 2 hasilnya 3. Min 7 tambah 0 hasilnya min 7. 10 tambah 5 hasilnya 15. Lalu kita akan masuk ke pengurangan. 3 kurang 0 hasilnya 3. 0 kurang 4 hasilnya 4. Min 2 kurang 1 hasilnya min 3. 5 kurang min 2 hasilnya 7. Min 7 kurang 0 hasilnya min 7. 10 kurang 5 hasilnya 5. Jadi
bahwasanya sebenarnya penjumlahan dan pengurangan ini tidak sulit, hanya saja dibutuhkan ketelitian. Sekarang kita masuk mengalihkan polinomial. Mengalihkan polinomial pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama dengan mengalihkan bilangan biasa, yaitu memanfaatkan sifat distributif dan aturan eksponen atau perpangkatan. Nah, nanti juga mengalihkan polinomial ini bisa kita gunakan juga dengan menggunakan metode bersusun. Sebagai contoh, perhatikan perkalian polinomial berikut. 4x kuadrat kurang x tambah 3 dikali x kuadrat kurang 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ini semua suku yang ada di sini dikalikan terhadap semua suku yang ada di sini. Maka harus semuanya. Jadi satu-satu dulu kita kerjakan. 4x kuadrat harus dikalikan terhadap x kuadrat dulu. Lalu kemudian dikalikan terhadap min 1. Dan min x dikalikan terhadap x kuadrat. Lalu kemudian dikalikan dengan min 1. Selanjutnya 3 dikalikan terhadap x kuadrat lalu dikalikan terhadap minus 1. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 4 kurang 4x kuadrat kurang x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 3. Lalu kita sederhanakan mana yang sejenis. Min 4x kuadrat dengan 3x kuadrat ini sejenis. Maka boleh kita susun menjadi 4x pangkat 4 kurang x pangkat 3. Nah, min 4x tambah x kuadrat hasilnya minus x kuadrat. Lanjut tambah x terus kurang 3. Maka hasilnya adalah min 4x pangkat 4 kurang x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 3. Sekarang bagaimana cara mengalihkan polinomial itu dengan cara bersusun. Ini seperti yang kita lakukan untuk mengalihkan bilangan biasa. Ternyata ini bisa digunakan menggunakan perkalian bersusun. X kuadrat kurang 2x tambah 7 dikali 2x kurang 5. Maka si 5 ini kita kalikan, ini ya minus 5 kita kalikan terhadap si x kuadrat. Lalu kita kalikan terhadap si 2x, lalu kita kalikan terhadap si 7. Nah, begitu juga halnya dengan si 2x. 2x nanti kita kalikan dengan x kuadrat, lalu 2x ke min 2x, lalu 2x ke 7. Maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah min 5x. Ini kan min 5 dikali x tadi ya, hasilnya min 5x kuadrat. Lalu min 5 kali min 2, min kali min jadi positif. Negatif 5 kali 7, negatif 35. Nah, 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3. 2x kali min 2x, min 4x kuadrat. 2x kali 7 adalah 14x. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 24x kurang 35. Sekarang kita masuk aplikasi nyata atau kontekstual. Sebuah perusahaan jasa konstruksi sedang merancang akuarium raksasa berbentuk balok untuk sebuah akuarium hal. Dimensi akuarium tersebut dirancang bergantung pada suatu ukuran modal dasar X dalam meter dengan ketentuan panjang 2X tambah 1 dalam satuan meter, lebar X kurang 1 dalam satuan meter, dan tinggi X tambah 3 dalam satuan meter. Pertanyaannya, nyatakan volume akuarium Fx dalam bentuk polinomial. Yang kedua, jika kontraktor menentukan nilai modal X itu sama dengan 3 meter, berapakah kapasitas volume air maksimal yang dapat ditampung akuarium tersebut? Yang pertama, kita harus mampu memodelkan dalam bentuk Vx, dan kita bisa menentukan berapa kapasitas volume air itu dengan menggantikan nanti nilai X sama dengan 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke aplikasi nyata tadi. Penyelesaiannya, kita buat dulu panjangnya itu 2x tambah 1 dan lebarnya x kurang 1, tingginya x tambah 3, semuanya dalam satuan meter. Nah, kita ingat kembali bagaimana volume dari bangun ruang balok. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi.
Maka boleh kita buat dalam fungsi volume Vx sama dengan Px kali Lx dikali Tx. Px-nya tadi 2x tambah 1 kali Lx-nya x kurang 1, Tx-nya x tambah 3. Jadi teman-teman, untuk mengalihkan bentuk polinomial seperti ini, kita bisa mengalihkan yang ini dulu. Satu langkah, nanti prosesnya itu 2 langkah. Jadi 2x tambah 1 dikali x kurang 1 dulu. Nanti kemudian hasilnya itu dikalikan ke x tambah 3 supaya tidak sulit. Nah, jadi ingat kembali 2x ini dikalikan terhadap si x lalu dikalikan nanti terhadap si minus 1. Begitu juga si 1 dikalikan terhadap x dan dikalikan terhadap minus 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. 2x kuadrat kurang 2x tambah x kurang 1. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan x tambah 3. Coba ini kita perhatikan ada yang sejenis, masih bisa disederhanakan. Hasilnya 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1. Lalu kita kalikan ke x tambah 3. Nah, semua suku yang ada di sini kita kalikan terhadap suku yang ada di sini. Maka 2x kuadrat berhak dikalikan terhadap si x dan nanti berhak dikalikan terhadap si 3. Si minus x juga berhak dikalikan terhadap si x dan juga terhadap si 3. Minus 1 berhak dikalikan terhadap x dan juga terhadap 3. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang x kuadrat kurang 3x kurang x kurang 3. Maka yang sejenis di sini kan ada si 6x pangkat 2 dan si min 3x dengan min x. Kita bisa sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 4x kurang 3. Nah, ini semua dalam satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Lalu sekarang kita mau mencari kapasitas airnya itu maksimalnya berapa liter. Nah, menghitung volume jika X sama dengan 3, tinggal kita substitusi si 3 ini terhadap si fungsi Vx-nya tadi. Yang mana fungsi Vx-nya tadi adalah 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 4x kurang 3. Maka kita ganti si 3 itu terhadap si x. 2 kali 3 pangkat 3 tambah 5 kali 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 dikurang 12. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, ini 9. Lalu 2 kali 27 adalah 54. 5 kali 9 45. Min 12 kurang 3 minus 15. Maka hasilnya adalah 84 dalam meter kubik. Jadi kapasitas air maksimal dalam akuarium tersebut adalah 84.000 liter. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita mengenai operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, boleh kamu komen di bawah ini soal seperti apa yang bisa kita akan bahas sama-sama. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana pembagian polinomial menggunakan metode bersusun ataupun menggunakan metode Horner. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, bye-bye.